Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Guru Kreasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini, di awal Ramadan, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan jatah usia untuk menjalankan perintah Allah dan melakukan amal-amal kebaikan. Nah, dalam rangka itu pula Kang Guru pada hari ini mudah-mudahan channel ini bermanfaat, akan menyuguhkan satu konten tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos atau pembenah tanah ya. Nah, di sini Anda lihat ini juga adalah tumpukan kompos yang tadinya ini tinggi ya, sudah mencapai kurang lebih 1 meter seperti yang ada pada video sebelumnya. Nah, sekarang sudah terjadi penyusutan karena sudah dalam keadaan kering, dan insya Allah ini akan dijadikan sebagai pupuk kompos yang super, yang lebih bagus lagi kualitasnya. Jadi sengaja ini disimpan berlama-lama untuk dipergunakan di perkebunan Kang Guru sendiri. Ikuti yuk, sekarang akan Kang Guru jelaskan bagaimana cara membuat kompos pada media yang sederhana, yaitu karung ya. Let's go now. Saudara-saudaraku, kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Kompos ini dihasilkan dari penguraian bahan organik seperti daun, rumput, sayuran, kotoran hewan, dan sampah organik. Jadi ini adalah bahan-bahan yang wajib pada pembuatan kompos. Nah, Kang Guru akan pergunakan kompos yang sudah diproses selama 1 bulan. Namun untuk menghasilkan kompos yang lebih banyak dan lebih berkualitas lagi tentu memerlukan bahan-bahan yang lebih banyak lagi. Di antaranya kita campurkan eceng gondok, kemudian daun-daun yang mengandung unsur NPK ke dalam kompos yang sudah hampir jadi ya. Jadi ini kompos yang di bawah ini sudah hampir jadi namun masih dalam keadaan basah. Nah, sekarang Kang Guru akan proses di dalam media karung. Pupuk kompos ini tentunya akan dipergunakan untuk pembenah tanah di antaranya, karena tanah itu dikatakan subur manakala secara fisik, kimiawi, dan biologis memenuhi unsur-unsur yang baik. Tanah secara fisik baik yaitu ketika tanah secara tekstur dan struktur itu baik. Lalu secara kimiawi mengandung juga kandungan unsur hara di dalamnya. Tanah yang baik secara biologi yaitu mengandung kehidupan di dalam tanah, yaitu berupa mikroorganisme yang masih aktif dalam melakukan dekomposisi atau perombakan dari bahan organik. Untuk memenuhi ketiga syarat tanah yang baik, maka diperlukan adanya pupuk pembenah tanah. Saudara-saudaraku, untuk memenuhi kebutuhan kompos ini, maka kita bisa buat sendiri atau memproses mengolah dari tumbuh-tumbuhan di alam sekitarnya berupa dedaunan yang jatuh ke tanah. Maka kita akan mendapatkan mikroorganisme di dalam bekerja mendekomposisi dari dedaunan yang jatuh tersebut. Nah, kompos sebetulnya yang terbaik adalah kompos alami yang bersifat organik. Bahannya terdapat pada dedaunan, baik daun yang kering maupun daun-daun yang masih basah. Di situ adalah merupakan sumber kompos yang luar biasa, sehingga daun yang jatuh ke tanah akan mendekomposisi menjadi kompos. Dibanding dengan kita membeli kompos yang sifatnya kimiawi,
karena sifat kimia ketika dipergunakan pada tanah dan menyalahi aturan standar atau SOP yang sudah ditentukan oleh pabrik, yang kejadiannya banyak sekali tanaman kita bukannya subur malah menjadi mati. Jadi yang aman adalah pergunakan kompos alami atau kompos organik. Nah, kompos bisa kita buat sendiri atau kita manfaatkan tumbuh-tumbuhan di alam sendiri, baik dedaunan yang jatuh ke tanah atau tanah yang ada di sekitar humus bambu, itu sangat baik untuk kita manfaatkan. Nah, sekarang setelah diproses beberapa lama, seminggu 2 minggu, nah dikeluarkan, ini adalah hasil daripada proses pengomposan. Jadi hasilnya seperti ini, dan kalaulah belum maksimal, tentunya masih perlu diolah kembali, yaitu dimasukkan kembali ke dalam media karung untuk disimpan sehingga tidak kurang 2 bulan pengomposan ini akan terjadi dekomposisi yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, ini adalah prosesi pembuatan kompos. Nah, kompos yang baik ketika kita raba emel-emel ya, tidak basah, tidak kering. Jadi dalam keadaan cukup, kemudian tidak panas juga tidak terlalu dingin gitu. Jadi kalau dikatakan panas, panasnya sama seperti suhu pada tubuh kita. Ini adalah sudah terjadi pengomposan, dan ciri-ciri lainnya kompos yang sudah jadi tentunya tidak ada rasa, tidak ada baunya. Yang tadinya ini dicampur dengan kohe ayam, tentunya bau menyengat. Nah, sekarang sudah tidak bau lagi. Nah, ini sudah terjadi pengomposan. Bahkan ada cacing, ada belut bahkan. Nah, sekian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.